Kita datang tempat ini bukan cari manusia, saudaraku. Kita datang ke tempat ini mencari Tuhan. Saya tadi waktu nyembah Tuhan, saudaraku, saya rasakan dan Tuhan itu ada gitu loh. Hadir di sini. Memang mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Selalu saya ingatkan, Tuhan itu roh, Allah itu roh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tapi kita bisa merasakan Tuhan, saudaraku. Amin. Ya. Kita bisa merasakan cintanya, kita bisa merasakan kasihnya. Bahkan cintanya, kasihnya itu sudah dibuktikan, diwujudkan dengan kedatangan Yesus Kristus. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Sekarang ini, kamu telah melihat dia, Allah. Kau telah mengenal dia ketika engkau melihat dan mengenal aku, kata Yesus. Melalui apa yang dikerjakan Yesus, saudaraku, kita jadi mengerti, manusia jadi tahu betapa besarnya cintanya Tuhan. Inilah kasih itu. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Saya ngalir saja ngikuti tuntunan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kacamata saya juga tolong diambilin. Saya 15 menit, nanti 15 menit kita berdoa. Ada beberapa ayat 1, 2, 3 ayat yang mau saya tunjukkan. Silakan, gak ada yang baca? Ya. Tolong dikasih mic-nya. Ya, makasih. Satu Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Inilah kasih Allah itu, inilah kasih Allah dinyatakan. Dinyatakan itu diwujudkan. Kasih itu seperti apa sih? Gitu loh. Kasih itu wujudnya seperti apa? Apakah sedar kata-kata aku mengasihimu, tapi nggak ada wujudnya, cuman omongan doang gitu loh. Jadi di dalam kekristenan, kasih itu, cintanya Tuhan itu nyata. Ada wujudnya, saudaraku. Jadi bukan sekedar kata-kata. Jadi semua agama boleh mengajarkan Tuhan. Tuhannya silahkan ngomong, tapi saya tidak tahu apakah ada Tuhan yang pernah ngomong, aku mengasihimu. Wah, Alkitab banyak. Yeremia 33, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itu ya Tuhan sendiri yang ngomong. Bukan tafsiran, bukan ditafsir ditafsirkan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, oleh ulama, nafsirkan Tuhan itu menyayangi, tidak tafsir. Tuhan sendiri yang ngomong. Gitu loh. Dan bukti dari cintanya Tuhan, inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa bukti kasih Tuhan itu? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Wujud kasih Allah adalah dengan datangnya Yesus Kristus. Yang disebut anak Allah itu. Disebut anak Allah karena keluar dari Allah. Ya, bukan karena Allah kawin dengan siapa, itu pikiran sesat. Ya, di Alkitab kita tahu tidak pernah ada Allah punya istri. Ya. Tapi ada anaknya, tapi nggak ada istrinya. Kenapa? Bayangkan, karena keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Allah, kata Tuhan. Makanya disebut anak. Ya, kalau saudara ini keluar dari siapa, saudaraku? Dari bapaknya atau ibunya, saudaraku? Bapaknya cuman Pak Hari kok besar, perutnya kok besar. Tapi enggak pernah keluar, Pak Hari. Kembung, jemblung. Manusia itu lahir keluar dari ibunya. Tapi Yesus ini luar biasa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Mana ada Bapa itu melahirkan? Berarti ini adalah istilah teologis, istilah rohani. Keluar sebagai firman yang keluar seperti kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yesus keluar dari Allah menjadi manusia. Ini disebut anak Allah. Datang ke dunia supaya kita hidup olehnya. Maksudnya apa? Lihat di sini. Tuh, baca 10, ayat 10. Ini, ya, inilah kasih itu. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Lihat saudaraku. Tetapi kasih itu apa? Iya, sabar. Inilah kasih itu. Menurut Anda kasih itu apa? Kasih itu ini loh. Bukan kita
Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kasih itu bukan manusia yang mengasihi Tuhan. Bukan berarti manusia tidak boleh, musiknya pelan-pelan dong yang lembut, enak gitu. Tangannya siap kemeng ya. Ini ya ada tantangan juga ya, memang kita listrik mau mati lebih pagi ya, rumahnya jauh, puji Tuhan. Siap pastor, yang paling jauh siap, yang lumayan Surabaya juga siap gitu. Cok ngebut-ngebut, ini katanya ngebut nyetirnya. Saya datang duluan bantu musik. Kabelnya Mas Immanuel biasanya bawa keyboard dari rumah kan, bawa mobil, ternyata mobilnya dipakai, pakai keyboard gereja ketelesut. Kabelnya ditaruh mana? Waduh, alamat pakai gitar. Kalau keyboard kan enggak apa-apa ya seadanya. Apa yang ada, puji Tuhan, tapi tidak mengurangi ya saudaraku ibadah kita kepada Tuhan. Amin ya, sukacita kita. Oke. Kasih itu bukan kita yang mengasihi Tuhan. Boleh kita mengasihi Tuhan, memang kita harus mengasihi Tuhan. Tapi kasih manusia itu sempurna enggak saudaraku? Saudara bisa enggak suatu kali kasihnya itu berkurang? Jujur kacang hijau, bisa enggak kasih Anda berkurang? Baik kepada Tuhan, bukan apalagi kepada pasangan. Seketok bendino ketemu, belenak aku. Dulu kalau ya kan tadi malam sama nyonya keluar cari susu segar apa, susu anget itu loh, STMJ, ayo dia pengen anget-anget di jalan. Kamu tanya apa Lin? Kalau dulu kita kan pacaran udah lagu ya, di Solo itu ada namanya Tawang Mangu, kalau sini kayak Pacet gitu loh. Kok Mas juga gini-gini, pernah ke Tawang Mangu? Waduh, sama, masa pada Oga, sama siapa ini? Saudaraku jauh banget, 2 jam Lin ya, 1,5 ya. Kita kan keluar terus ngobrol-ngobrol ternyata, jauh banget ya. Dulu kok mau gitu, itu aja motornya pinjaman, saya minjem, saya belum punya motor yang masih merintis pelayanan full timer lah, saudara. Belum punya motor, saya di situ baru gaji kecil ya enggak lihat itu melayani Tuhan, mikirnya mau melayani. Pinjem satpam, motor, itu aja motornya butut, sudah ini jauh sampai mogok di tengah jalan. Tapi saking kepingin kita di tempat yang sejuk gitu ya, berangkat, mau. Terus dia tanya, kamu sekarang kalau naik motor sama aku ke Tawang Mangu gimana? Mau aku gegerku cuklek. Beda, saudara. Iya ya, dulu kok mau ya? Iya ya, gitu. Nggak mau sekarang, kesel. Bisa. Tapi dulu kok mau, itu loh ya, hati-hati yang sudah yang pacaran. Kayaknya, cintanya, cintaku setinggi langit. Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, alah Melkiades. Ternyata setelah menikah, belum tentu saudaraku. Itu loh kasihnya manusia, cintanya manusia ya. Mau duduk silakan. Ya. Misalnya musiknya duduk, kamu berdiri silakan. Ya saudaraku ya. Jadi inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ya 1 kursi buat orang tua. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah wujud kasih Allah. Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih Allah itu ada wujudnya. Wujudnya itu apa, saudaraku? Wujudnya kasih Allah itu apa, saudaraku? Pengorbanan anaknya atau Tuhan Yesus ada wujudnya. Melalui pengorbanan itu menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tanpa Yesus menjadi pendamaian dosa-dosa kita, kita masih terpisah dari Tuhan. Tidak mungkin datang kepada Tuhan. Yesus ngomong, ya tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Yesus datang supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Kita yang berdosa, kita yang kotor, kita yang najis, kita yang rusak hidupnya karena dosa, terkutuk karena dosa. Kita dibawa kembali kepada Allah. Inilah wujud kasih Allah melalui Yesus. 2 ayat lagi. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Saya sebetulnya mau khotbah tentang firman Allah yang menyelamatkan. Firman Allah itu bicara pribadinya Yesus, juga bicara perkataan Allah di dalam Yesus. Maunya gitu, cuman karena waktu saya juga kasihan jemaat nanti kalau tiba-tiba sudah pelepekan sudah siap-siap gitar, tapi saya usahakan kita bisa cepat. Silakan dibaca.
2 Timotius 1 ayat 9. Ini yang sudah baptisan kemarin ya, kita ayat ini sudah dipelajari. Luar biasa loh, banyak ayatnya kemarin ya. Itu bisa referensi untuk ayat hafalan itu ya. Mereka, saya gini, waduh waktu bimbing mereka. Tidak tahu ya, setiap bimbing itu mesti beda. Lebih, Tuhan tambahkan lebih. Makanya kadang-kadang saya pikir, wah yang dulu saya bimbing itu ya, ada yang cuman, ya cukup sih 4 kali pertemuan. Tapi yang ini berapa kali nih? Nggak bisa dihitung ya. Bimbing di kafe segala macam, makanya waduh luar biasa. Mereka belajar dan saya bersyukur ya Tuhan lihat anak-anak muda ini belajar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, luar biasa. Baca, dialah Tuhan Yesus maksudnya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Allah yang maksudnya, Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman, zaman itu belum mulai. Ini maksudnya belum ada penciptaan, belum ada segala sesuatu. Zaman aja belum ada, gitu. Waktu aja belum ada. Allah sudah memanggil kita dengan panggilan kudus untuk menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan kita dengan cara memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Makanya ada lagu Kristen itu luar biasa, lagu sekolah minggu kayaknya. Dengar, apa ini coba main apa ini? Dengar dia panggil nama saya. Ya toh? Bukan saya toh, juga dia panggil namamu, panggil Mbak Nani. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Yang dipanggil bagaimana? Ku jawab ya, yes Lord, iya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Mari jawab sama-sama. Jawab yes, yes, yes. Amin, saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ada panggilan Tuhan. Taunya dari mana? Terpanggil, saudaraku. Dari hati kita nih. Makanya enggak usah diomong. Kadang orang ngomong Kristen itu kok jelimet ya, Allahnya kok gini-gini. Memang bukan berarti sulit itu salah, saudaraku. Saudara tahu enggak matematika, fisika, kimia sulit enggak, saudaraku? Bisa enggak saudara fisika, kimia sampai hari ini jelek sendiri nilai saya. Sulit bagi saya terus terang. Mungkin bagi yang pintar. Tapi bukan berarti yang sulit itu salah. Hanya karena kita tidak tahu, belum ngerti gitu. Tapi saudara bisa rasakan ada panggilan dalam diri saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Karena enggak usah dipikir, orang di luar tuh heran. Kowe kok iso percaya Yesus yo? Kok iso? Tuhanmu kok mati? Tuhanmu kok ngene? Orang mudeng, saudaraku. Saya sharing sama anak-anak ini yang kelas 1 SMP, 2 SMK, kuliah. Bunga itu SMP juga ya, Bunga itu SMP. Kok kamu percaya Yesus? Saya tanya, saya enggak mau tanya jelimet, luar biasa. Saya mau percaya Yesus, saya mau berubah hidup saya mau hidup baru. Arek cilik hidup baru bareng. Saya nakal soalnya Pak, saya ya Yesus yang bisa kita berikan kehidupan ya. Aku datang memberikan kamu hidup. Ini ada panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan karena Anda hebat, Anda baik, Anda ganteng, Anda cantik, Anda kaya, Anda sukses. Itu bukan karena siapa engkau, bukan karena perbuatanmu. Kadang orang berpikir, lah ini dengar baik. Kalau saya baik, Tuhan baru mengasihi saya. Salah. Itu kasihnya manusia. Kalau ada orang baik kepada Anda baru baik. Itu cintanya manusia. Tapi Allah enggak begitu. Tidak usah dibuka panjang nanti. Itu di dalam Roma 5 ayat 6. Allah telah mengasihi kita. Saat kita masih lemah, saat masih berdosa. Yesus, melalui Yesus sudah mengasihi kita dengan mati di kayu salib. Dia tidak nunggu Anda baik dulu. Kalau kamu sudah baik semua, aku baru mau mati mengorbankan diriku. Enggak. Yesus mengorbankan dirinya dulu. Anda sudah baik, belum, enggak ngurus. Itulah kasih. Itu namanya kasih tanpa syarat. Amin, saudaraku. Agapi itu bahasa Yunaninya. Kasih yang tanpa syarat.
Ya, bukan berdasarkan perbuatan baik perbuatan kita, tapi berdasarkan maksud dan kasih karunia. Karena Tuhan punya rencana. Maksud itu ada rencana Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana. Dari semula, Tuhan, rencana apa? Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan itu dari semula. Bahkan Alkitab katakan sebelum dunia dijadikan. Ketika engkau di dalam kandungan ibumu, aku sudah memanggil engkau, sudah milih engkau. Itu loh Tuhan, saudaraku. Tuhan itu maha tahu. Mungkin saat ini hidupmu kacau balau. Yang juga di rumah, yang online, ada online-nya ini juga. Apapun keadaanmu, mungkin kau merasa sekarang, aku ini, apa benar aku ini dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan milih memanggil engkau. Bukan karena engkau hebat, engkau baik. Bukan. Karena Tuhan punya rencana buat hidupmu. Saya dipanggil Tuhan, saudaraku. Dalam keadaan hidup saya rusak, hancur. Saya sudah sharing sama anak-anak itu. Di umur kalian, saya bejat, saya rusak, saya nakal banget, saudaraku. Tapi Tuhan datang. Saya sudah sering bersaksi, datang ditemui Tuhan, ada suatu sinar yang dengar suara manggil saya. Datang, kembali anakku. Aku mau pakai kamu, Tuhan, saya ini orang berdosa. Apa bisa Tuhan, saya ini kotor. Tapi Tuhan tidak berhenti, tetap aku mau pakai kamu. Aku punya rencana buat hidupmu. Dan saya buktikan 30 tahun lalu. Saudaraku. Dan saya bersyukur bisa berdiri hari ini menjadi hambanya. Saudaraku. Amin, saudaraku. Dan saudara juga seperti itu. Saudaraku. Bukan karena Anda baik. Bukan karena saya baik, saya bisa berdiri di sini karena ada maksud dan rencana Tuhan. Demikian juga dengan hidup Anda, ada maksud dan rencana Tuhan. Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu hadiah, pemberian. Sesuatu yang diberikan bukan karena perbuatan kita, karena balas budi atau karena kebaikan kita. Enggak, cuma dikasih gitu aja. Kadang kita heran, kenapa Tuhan mengasihi aku? Siapakah tadi itu kan? Aku ini Tuhan. Jadi biji matamu, kita heran kenapa Tuhan mengasihiku, memang baiknya saya apa? Gitu. Tidak, karena dia baik, dia punya maksud, dia punya kasih karunia buat kita, anugerah buat kita. Yang dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus. Makanya di luar Yesus manusia tidak akan mengenal anugerah Allah. Sebelum permulaan zaman, ayat 10. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita. Ini kan dulu, saudaraku, sebelum permulaan zaman. Kita nggak ngerti gitu loh. Orang nggak ngerti masa depannya, orang nggak akan ngerti hidup saya akan seperti apa. Kadang kita juga, mungkin orang juga belum ngerti bahwa kamu itu dikasihi Tuhan. Kamu itu dipanggil Tuhan, kamu itu dipilih Tuhan. Ngertinya dari mana gitu. Sejak permulaan zaman. Saudara coba gini, saya pernah ngerasakan. Sebelum saya dipanggil Tuhan, waktu masih nakal segala macam, berapa kali saya mau mati, saudaraku. Saya kan suka keluyuran, naik motor, dulu seneng motor SMP itu udah kepacet, terus pernah ke Semarang, naik motor, SMA, keliling-keliling, seneng, kayak orang enggak tahu kurang kerjaan. Tidak ada tujuan hidup, sekolah ya asal sekolah, orang tua mampu, muliakan saya 2, tapi kuliah kayak enggak ngerti saya mau apa gitu. Berapa kali itu mau mati. Saya pernah ikut renang di laut di Ambon, mau keseret ombak, saudara. Itu sulit loh, saudara, kalau pernah tahu laut itu, ombak itu maju mundur, ke sana bisa. Teman saya untung narik, saudara. Papanya Lina malah pernah hilang ya, ditemukan itu. Itu berarti kalau Anda pernah ngalami hal-hal yang mungkin seperti ini, masih diberi kesempatan hidup. Naik motor tuh ya truk itu pernah mau ketobruk segala macam, masih hidup. Coba pernah enggak renungkan ada pengalaman, wah sakjane aku ikut game. Asih ya pernah di bawahnya truk ya, siapa yang cerita? Kamu atau siapa? Iya, ini loh, pernah di bawah, bukan kolong jembatan ini.
Nolongnya truk. Wih, saya urip. Ya mungkin ada pengalaman yang beda tiap orang. Kita kadang nggak ngerti. Hidup kita dulu seperti itu apa mungkin. Tapi sekarang dinyatakan oleh, baca. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebenarnya ayat ini menggabungkan, saudaraku. Yesus sebagai firman Allah. Saya nggak ada waktu ya. Injil itu juga firman Allah. Firman Allah tentang keselamatan di dalam Yesus. Jadi melalui Injil, melalui Kristus, melalui firman Allah kita diselamatkan. Firman Allah yang wujud di dalam Yesus Kristus sebagai manusia yang mengerjakan keselamatan di sini dengan mematahkan maut. Kita udah banyak belajar ya. Nggak usah diulangi lagi. Saudara bisa lihat di YouTube ya, itu khotbah-khotbah sebelumnya. Mematahkan maut dan mendatangkan hidup. Singkat cerita, saudaraku. Kenapa orang itu mati? Sudah sering ngomong kan? Orang itu bisa mati karena apa, saudaraku? Karena dosa. Jangan salah, saudaraku. Semua orang itu pasti mati. Kenapa? Semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Nabi pun berdosa. Orang mau ngeles apapun, buktinya apa? Mati. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak akan mati. Sebab akibat dosa itu kematian. Dan Yesus saja yang sanggup mengalahkan kematian. Amin, saudaraku. Mematahkan kuasa maut. Maut itu punya kuasa loh. Itu orang kan pasti keseret untuk mati. Tapi Yesus bisa patahkan itu. Yesus mati. Bangkit. Dia mati untuk masuk kerajaan maut, membawa orang-orang yang dipenjara di situ. Sudah saya khotbahkan. Dibawa keluar untuk mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Orang iso mati neh. Inilah kuasa yang kasih Allah melalui Yesus yang dikerjakan Yesus buat kita semua. Jadi Allah menyelamatkan, firman Allah. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya yang jadi manusia. Melalui Injil. Saya enggak ada waktu ya. Ada banyak ayat-ayat yang melalui perkataan Tuhan. Melalui Injil. Injil itu berita, kabar tentang kasih Tuhan kepada manusia. Bahwa begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya. Supaya yang percaya enggak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Ini bukti kasih Allah. Tuhan enggak mau satu orang pun binasa. Tuhan enggak mau satu pun orang jemaat di tempat ini binasa. Amin, saudaraku? Tuhan enggak mau. Apalagi yang di luar sana pun seluruh dunia. Begitu besar kasih Allah kan dunia. Bukan cuma orang Kristen, seluruh dunia. Siapapun itu. Allah mengasihi Anda. Anda enggak mau Anda binasa. Maka Yesus datang. Sebagai firman yang hidup. Yang mematahkan maut. Melalui Injil. Kabar baik. Ya, kabar baik. Ada berita buruk, berita baik. Berita buruk, semua manusia berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Saya tidak sempat buka ayatnya banyak nanti. Binasa, berita buruk. Tapi Injil ada berita baik. Oleh kasih karunia dari Allah. Kamu diselamatkan. Kamu beroleh hidup. Ini kan oleh Injil ini. Dan Yesus melakukan apa yang ditulis Injil ini. Karena dia adalah Injil itu, kabar baik. Melalui dia ada kehidupan. Amin, saudaraku, hidup itu bukan cuma nanti di surga. Selama kita hidup di dunia pun. Ya, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan hari demi hari. Amin, saudaraku. Mari kita tutup. Karena waktu D tadi ya. Dari F ya. F tadi. D aja, D. Minta D. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi, dari semula. Dari semula Tuhan Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Hidupmu di dunia ini tidak kebetulan, saudaraku. Engkau lahir ke dunia ini tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah punya rencana. Bahkan mungkin saat ini keadaanmu tidak baik. Keadaanmu seolah-olah tidak karu-karuan. Tapi ada panggilan yang kudus dari Tuhan. Tuhan memanggil, datang kepadaku yang letih lesu beruban berat.
Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Semua baik, semua. Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ambil waktu sejenak, saudaraku, untuk berdoa bersama-sama. Karena waktu kita berdoa, saudaraku. Kita renungkan hidup ini, saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu tidak ada artinya. Hidupmu nggak ada tujuannya. Hidupmu nggak jelas. No. Ada maksud. Ada rencana Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam hidupmu. Dia panggil engkau. Alkitab katakan, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang telah memanggil engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, dengar baik-baik. Kalau kau dengar firman Tuhan pagi hari ini, kau sudah dengar firman Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri, pribadi Yesus sendiri. Ketika kau mendengar firman, kau mendengar tentang Yesus. Ada benih dari sorga yang jatuh dalam hatimu. Dan biar benih itu bertumbuh, iman kepada Kristus bertumbuh, iman kepada kasih karunia Allah, bahwa di dalam Yesus Kristus, engkau menerima panggilan yang kudus. Engkau menerima kasih karunia Allah. Di dalam Kristus engkau menerima panggilan. Engkau menerima kasih karunia. Engkau menerima rencana Allah dalam hidupmu. Tidak kebetulan hidupmu. Terimalah kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Datang kepada Dia. Biar hidupmu menjadi alatnya. Biar hidupmu menjadi bejana-bejananya yang indah. Biar hidupmu didandani Tuhan. Biar hidupmu dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu buat kami semua. Terima kasih, mari kita akhiri pada kita. Sambil bangkit berdiri sekali lagi, pujikan pujian ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan. Ada rencana indah. Rencana percaya, saudaraku. Tuhan sudah siapkan. Kau siapkan. Tetap tinggal di dalam Yesus. Bagi masa ikut Yesus. Depanku. Berjalan bersama Yesus. Rapat semua. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah berjalan sendiri. Berjalanlah bersama Yesus. Apa yang telah kau perbuat. Izinkan Yesus menuntun hidupmu. Oh, izinkan firman-Nya. Wah, baik sungguh. Berbicara dalam hidupmu, menuntun hidupmu. Kau jadikan hidupku berarti. Berbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Yang percaya, semangat, katakan dengan iman, semua baik, semua baik, semua baik. Keluargamu baik, kesehatanmu baik, keuanganmu baik, hubungan dalam keluargamu baik, hubungan usahamu, hubungan dalam pertemananmu, sosialisasimu, semuanya baik. Sungguh teramat pekerjaanmu baik, sekolahmu baik. Haleluya. Suamimu baik, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu.
Dengan iman katakan, karena Yesus saudaraku. Semua karena Yesus, apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua Sungguh amat sangat baik. Yes Lord. Kau jadikan hidupku. Sekarang kita katakan, Yesus, Engkau baik. Yesus baik. Oh, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan, Yesus baik. Yes. Mari bisa tutup doa. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupmu tidak sia-sia di dalam Yesus. Hidupmu baik, hidupmu luar biasa. Diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kau rancangkan hidup kami yang terbaik. Kamu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam firman-Mu kami telah dikuatkan. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa Tuhan. Amen. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Amen. Apapun ujian yang datang, kami tetap bersuka cita dalam mengalami ujian-ujian yang kami hadapi Tuhan. Tuhan, kami pulang membawa berkat